Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar. Pada hari ini saya menjelaskan beberapa rangkaian dari mata kuliah pengantar sistem digital. Yang pertama di sini terdapat sebuah kabel biasa yang tidak ada input maupun output. Lalu yang kedua ini terdapat sebuah output dengan kabel tetapi tidak terhubung oleh apapun sehingga menghasilkan kabel berwarna biru. Artinya tidak teraliri arus atau tidak memiliki sumber arus yang mengalirinya. Lalu yang ketiga ini dia itu terdapat sebuah dua pin output yang saling terhubung. Tetapi antara output dengan output saja sehingga menghasilkan kabel berwarna biru yang artinya tidak memiliki arus dan tidak memiliki sumber arus yang mengalirinya. Lalu di sini ada sebuah input dengan satu output yang saling terhubung. Ini adalah contoh bentuk yang sempurna. Jadi jika kita masukkan nilai pada inputnya, maka outputnya akan menghasilkan nilai sesuai dari input yang kita masukkan. Misalnya kita reset. Nah, jika kita masukkan input, maka hasilnya akan sama seperti input yang kita masukkan. Lalu yang ini ada sebuah kabel yang saling terhubung tetapi antara input dengan input. Jadi misalnya kita masukkan nilai pada inputnya, maka hasilnya adalah error. Nah, karena pada bagian kanan bukanlah sebuah pin output. Ya, ini bukan output, ini juga input. Sehingga nilai yang kita masukkan tadi tidak akan dikeluarkan karena ini merupakan input. Jadi jika kita ingin masukkan sebuah arus, maka kita juga masukkan nilai pada input yang lainnya yang ada sebelah ini, kita masukkan juga nilainya. Maka dia akan terjadi arus. Lalu yang ini ada sebuah kabel memiliki input dan nilai konstan atau nilai tetap yang bernilai 1. Di sini kabelnya berwarna merah atau error karena di sini menghasilkan nilai 1, di sini menghasilkan nilai 1 tetapi inputnya bernilai 0. Jadi jika kita ingin menghasilkan sebuah arus pada kabel ini, maka kita harus masukkan nilai 1 pada inputnya. Nah, nanti akan terjadi arus dan sama-sama menghasilkan nilai 1. Lalu yang berikut ini, di sini terdapat sebuah input yang memiliki data bit 2, tetapi di sini tidak terhubung oleh output apapun. Di sini juga terdapat sebuah output yang memiliki data bit 2, tetapi tidak terhubung oleh output, tidak terhubung oleh input apapun. Untuk input dan output yang memiliki bit lebih dari 1, maka kabelnya akan berwarna hitam seperti kedua rangkaian ini. Lalu yang selanjutnya ini ada di sini terdapat sebuah input 2 bit dengan sebuah output bernilai 1 bit. Dan di sini terdapat sebuah input input 1 bit dengan output 2 bit yang saling yang terhubung. Tetapi bisa kita lihat dari dua rangkaian ini, di sini kabelnya itu dia berwarna kuning, yang berarti di sini dia incompatible with. Maksudnya itu artinya ada sebuah rangkaian atau kabel memiliki bit yang berbeda, sehingga jika kita memasukkan nilai pada inputnya, maka tidak akan terjadi sesuatu pada outputnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang di sini pertama di sini ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NAND dan gerbang NOR. Pertama ini ada gerbang N. Jadi untuk gerbang N itu adalah gerbang yang sudah pasti.
Jadi untuk output yang bernilai 1 maka kedua inputnya harus bernilai 1. Sedangkan untuk gerbang OR, jika salah satu inputnya atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Kenapa di sini error? Karena di sini kenapa di sini error pada gerbang OR? Karena nilai inputan pertamanya bernilai 0. Nilai inputan pertamanya bernilai 0. Tetapi inputan keduanya yang ini belum jelas itu 0 atau 1. Maka di sini dia masih error. Oke, kita ke rangkaian pertama lagi, yaitu gerbang N, inputnya 0, outputnya inputnya 0, outputnya 0. Kemudian outputnya ini akan melooping ke inputan yang kedua, sehingga 0 dengan 0 bertemu, gerbang N akan menghasilkan 0. Jika kita masukkan nilai inputnya 1, maka di sini tidak akan terjadi apapun. Karena pada umumnya rangkaian ini mempertahankan kondisi sebelum adanya dialiri arus dan nilainya pun akan tetap sama. Maka di sini inputnya 1, lalu di sini inputnya 0, maka outputnya adalah 0. Nah, di sini inputnya 1, di sini dia input keduanya 0, dengan gerbang N hasilnya akan jadi 0. Lalu yang di sini gerbang OR, di sini masih error ya. Jika kita masukkan inputnya maka di sini outputnya 1. Nah, di sini 1 menghasilkan 1, lalu di looping ke input yang kedua di sini 1 dengan 1 lalu bertemu dengan gerbang OR, maka outputnya adalah 1. Jika kita matikan arusnya, maka rangkaian ini akan mempertahankan kondisi sebelumnya dan outputnya akan tetap sama. Nah, hasilnya akan tetap sama. Jadi jika tanpa arus di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, maka outputnya akan tetap 1. Selanjutnya kita ke gerbang NAND. Gerbang NAND terdapat di sini terdapat inputnya 0, terus outputnya 1, yang kemudian di looping ke input yang kedua di sini 0 dengan 1 bertemu dengan gerbang NAND maka menghasilkan 1. Tetapi jika kita masukkan inputnya 1, maka akan terjadi oscillation apparent. Jadi jika terjadi oscillation apparent ini pada rangkaian yang kita buat, maka kita perlu meresetnya terlebih dahulu dan kemudian kita simulation enabled kembali supaya rangkaian yang lain bisa berjalan seperti yang sudah saya coba yang pada pertama penjelasan tadi. Nah, kita reset lalu kita simulate enabled. Lalu yang di sini yang ke berikutnya ini ada gerbang NOR. Jadi di sini masih error. Coba kita masukkan nilai inputnya, maka akan menghasilkan nilai output 0. Nah, jika kita matikan maka akan terjadi oscillation apparent. Kita reset lagi, simulate. Ini selanjutnya ini ya, yang selanjutnya ini ada gerbang N dengan ada gerbang NOT di sini. Jika kita masukkan nilai 1 maka terjadi oscillation apparent atau biasa kita sebut konslet. Mengapa konslet? Karena di sini inputnya 1, kemudian dia teruskan lalu di looping ke menuju gerbang NOT ini, sehingga pada input yang kedua ini akan menghasilkan nilai 0. 1 dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Jika 0 kita looping lagi di sini. Nah, di sini lagi di sini 1
Satu dengan satu menghasilkan satu, yang artinya oscillation operand. Ini outputnya akan terus berubah. Oscillation operand maksudnya outputnya akan terus berubah, min plus sehingga terjadi konslet. Lalu di sini ada gerbang OR. Di sini masih error. Coba kita masukkan inputnya, maka outputnya akan menghasilkan satu. Kita reset dulu. Nah, dia akan menghasilkan outputnya satu. Tetapi jika kita matikan harusnya, maka akan terjadi oscillation operand, yang artinya sudah dijelaskan sebelumnya, outputnya akan terus berubah-ubah. Kita reset lagi. Nah, dia akan terjadi oscillation operand. Kita reset lagi. Lalu di sini ada gerbang NOR. Di sini dia masih error. Ya, di sini dia masih error. Jika kita masukkan inputnya, maka outputnya adalah 0. Nah, jadi satu bertemu dengan gerbang NOR. Kemudian di sini hasilnya adalah 0. Lalu di looping menuju gerbang NOT ini pada input yang kedua, sehingga di sini menghasilkan satu dengan satu bertemu dengan gerbang NOR, maka menghasilkan outputnya adalah 0. Lalu kita reset lagi. Selanjutnya ini gerbang NAND. Di sini sebelum nilai aliri arus, outputnya bernilai 0. Inputnya bernilai 0. Kemudian outputnya akan bernilai 1. Lalu di looping kemudian bertemu gerbang NOT yang menukar nilai 1 menjadi 0. 1 atau 0 menjadi 1, sehingga input kedua ini berubah jadi 0. Kedua input ini berubah jadi 0. Lalu yaitu bertemu dengan gerbang NAND sehingga menghasilkan outputnya 1. Jika kita beri arus, maka tidak akan berubah. 1 dengan 0 hasilnya 1. Nah, tetap dihasilkan tetap 1 outputnya. Lalu yang berikut ini ada sebuah rangkaian RS flip-flop. Jadi bisa kita lihat di sini input kedua dari rangkaian pertama, input dari dua rangkaian pertama terhubung dengan rangkaian output yang kedua. Ini input yang dari rangkaian pertama terhubung dengan rangkaian output rangkaian kedua. Dan input yang pertama dari rangkaian yang kedua terhubung dengan output dari rangkaian yang pertama. Di sini dia masih error karena dia menggunakan gerbang NOR. Jadi kita masukkan salah satu inputnya. Misalnya di sini yang pertama. Kita reset. Nah, maka hidup di rangkaian output di rangkaian yang kedua. Misal kita hidupkan lagi yang di rangkaian kedua ini di inputnya, maka output dari rangkaian yang pertama ini akan hidup, menyala. Namun jika kita hidupkan keduanya, maka dia akan mati. Mengapa? Karena di sini 1 dengan 0 lalu diteruskan, maka hasilnya 0. Begitu juga dengan ini, 1 dengan 0 diteruskan, maka hasilnya adalah 0. Nah, jika salah satu jika salah satunya hidup,
Maka seperti ini, satu dengan satu hasilnya, maka di sini 0 dengan 0 hasilnya 1, maka dia hidup. Nah begitu dengan ini, 0 dengan 0 menghasilkan 1, jadi dia hidup. Lalu yang selanjutnya ini, nah di sini terdapat sebuah rangkaian dengan ada sebuah gerbang NOT, ada inputan dan ada output. Di sini terdapat ada sebuah rangkaian dengan sebuah input, ada output dan gerbang NOT. Namun rangkaian ini tidak terhubung dengan inputnya. Lalu yang berikutnya ini ada gerbang OR, XOR dengan gerbang XNOR. Nah, yang masing-masing di sini masih error. Nah, di sini ada rangkaian XOR, XNOR. Ketika kita masukkan masing-masing input dari setiap rangkaian yang XOR, XOR dan XNOR yang error ini, maka akan tetap terjadi error, karena untuk XOR dan XNOR pada logisim itu membutuhkan 2 input sehingga baru bisa menghasilkan suatu output. Tetapi jika hanya memiliki 1 input, maka akan terjadi error seperti ini. Nah, misalnya kita nih, nah dia tetap akan error karena dia harus butuh 2 inputan. Nah contohnya udah 2 inputan seperti yang di bawah ini. Nah jika dia 2 inputan, dia akan menghasilkan nilai output. Nah ini jika ada ini 1 dengan 1, 1 yang di sini telah ditukar menjadi 0 oleh gerbang NOT, sehingga 0 dengan 1 bertemu dengan gerbang XOR sehingga menghasilkan outputnya 1. Terakhir di sini terdapat sebuah rangkaian dengan sebuah input, lalu ada gerbang N, dan ada pada inputan kedua ada sebuah rangkaian NOT atau rangkaian negasi dan sebuah output. Jadi di sini 0 dan di sini 1 bertemu dengan gerbang N, maka menghasilkan outputnya 0. Jika kita masukkan inputnya pun, maka akan tetap menghasilkan outputnya 0. Kita reset dulu. Nah, dia hasilnya akan tetap 0 karena di sini ada gerbang NOT. Untuk itu agar bisa dia menghasilkan output yang bukan 0, nah kita bisa lihat pada 2 contoh rangkaian ini. Nah dia dimana inputnya ini diganti sebuah button, lalu ada ditambahkan dengan flip-flop. Ini fungsinya untuk menghilangkan keadaan terlarang atau menghindar dari keadaan terlarang. Misalnya nih, nah ini outputnya ada 1, ada bisa otomatis begini. Itu juga dengan ini, dia menghasilkan output 1 juga, tidak seperti yang pada yang pertama ini yang hanya tetap menghasilkan output yang 0. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa rangkaian yang ada pada logisim saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.